Kita akan segera masuk di game kita yang ketiga, Purgatory. Ini Bahkan langsung dikasih lihat tadi Purgatory-nya temen gue ngeliat Purga rumah mod house. Mod Iya. House. Itu Itu di Andara gitu. Anda Di Depok gitu. di Depok. Dan kali ini rupanya tampilan yang udah kita lihat ya, ini bener-bener baru semua, ini serba baru tampilannya kalau Merah kita lihat putih ya. lagi. Ini keren banget nih, merah putih Indonesia banget gitu ya kan. Kalau kita lihat kali ini kan dari gue juga udah nyatat nih kan, dari drop point masing-masing tim, 10 tim yang ada di play-ins ini, dan rupanya Crossroad di sana itu kosong. Kalau dari scrim terakhir itu All Star Esport yang ada di area tersebut. Tetapi kali ini All Star Esport Juga samping sebelah kanan, tapi kali ini ada Attack All Around yang sudah mendapatkan 2 poin eliminasi dalam kurun waktu 1 menit saja, bahkan 3, karena tadi perjalanan dari tim Vego untuk menyeberang melewati pertahanan dari tim Attack All Around itu bisa dipatahkan, dan sebuah kerugian untuk Kelvin yang misalkan satu orang. Tadi kita sempat lihat juga ada salah satu player yang barusan masuk dari tim Todak. Kemungkinan besar Todak punya daya gempur baru dan taktik yang kurang lebih baru lah ya untuk diterapkan, karena kali ini juga terbukti si Pedro udah berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi. Ini juga si Pedro ada sendirian di area Fire Brigade. Kalau dari tadi tuh gue perhatiin kan, semua tim itu kayaknya punya satu orang yang diutus terpisah untuk membaca apakah di area terdekat mereka itu ada orang apa enggak. Kalau semisal ada orang, mereka sudah ada anak-anak dari tim Todak, tentunya bisa saja mereka dihentikan perjuangannya, ataupun bahkan tim Todak yang nggak mau nge-fight juga, karena pergerakan dari tim Todak pun mereka berempat dengan menggunakan vehicle, mereka juga nggak ke belakang lagi. Di sebuah vehicle harusnya sudah mulai terdengar oleh salah satu member dari tim Todak, sudah memberikan kabar juga terhadap pergerakannya. 2 motor yang mati dan 1 wide shot diberikan di sana, 1 kepala hilang langsung. Ada NG di area bawah, sementara Spark sudah berhasil ditumbangkan balas oleh tim Todak. Sejauh ini 3 lawan 3 yang bakal cukup seimbang, tetapi informasi harus segera didapatkan oleh tim Todak di mana 3 member tersisa dari tamu yang datang menuju ke area sentral. ya ini artinya Todak emang udah siap sedari tadi ketika menerima tim tamu yang datang. LGDS yang tadi itu gue juga nggak bener-bener gak nge-expect loh Bigan, dengan penggunaan AC-18. Akurasi yang tepat ditembakkan dari satu player Todak mengenai kepala begitu aja. Padahal nih yang kita ketahui ini player dari LGDS, dia pakai skill karakter Misha, yang mana skill karakter ini bakalan mempersulit musuh untuk memberikan hit ke arah kita. Tetapi dari player Todak kayaknya dia nggak percaya hal itu. Dengan 1 peluru dia bisa langsung memulangkan 1 orang tadi. Dan juga rupanya tim dari Todak itu nggak sepenuhnya dia aman. Rupanya si Spark juga harus dibayar lunas dan tuntas untuk dieliminasi, ditukarkan juga dengan 1 player dari LGDS. Dan sekarang yang ada di posisi sangatlah bahaya yaitu ada si Calvin dari tim Vigo, yang juga ini sedari tadi udah diintai sama player-player dari House of Blood. Bener-bener haus darah. Iya ya, haus darah mungkin tadi sempat kelihatan, terus masih bisa kabur, dan rupanya pertempuran masih tidak bisa dihindari dari tim Todak setelah berhasil menemukan seorang Spark, mendapatkan senjatanya kembali tapi Jill ditumbangkan seorang NG dari bagian atas, coba untuk dibalaskan, masih ada sebuah glual digunakan untuk bertahan di area belakang sana. Tumbang di tim Todak, Avix-nya masuk, Chrono dinyalakan, coba menembak dengan M87-nya, masih bisa membuka glual kembali, glual terakhir masih bisa mendapatkan 1 orang. Avix bakal bergerak ke arah bawah, tapi Spark di sana masih jauh di arah atas, sudah tertakedown, bahkan Avix-nya dipulangkan menuju ke arah lobby. Spark yang bakal nge-charge boosternya, berhasil menumbangkan 1 orang. Bakal sebenarnya Erik terlebih dahulu, 1 lawan 1 yang tersisa, tapi dari tim LGDS masih bisa melakukan penyelamatan. Spark-nya kepencet naik motor, bakal bergerak melakukan ending dulu. Ayo, nah dapat 1 poin kill lagi. Akankah ini menjadi mimpi buruk lagi-lagi untuk LGDS? Tapi Spark-nya sudah tertembak, tidak memiliki glual lagi. 2 lawan 1, dan rupanya ini justru malah akhir dari tim Todak dan LGDS dari 1 tim saja mendapatkan 5 poin eliminasi.
grounding yang benar-benar merugikan kedua belah pihak tim sebenarnya. Karena untuk The Revive, ketika The Revive ini menambah manpower dari anak-anak LGDS, sehingga dia bisa dengan mudah melumpuhkan satu player dari tim Todak. Dan ya juga peperangan tadi udah kelar, rupanya sentral masih ada Eko Esport dan juga Ignis yang bakal berjumpa, Bigan. Aduh, tapi ya ampun, Dutnya rupanya di sana terculik, terkena headshot satu buah kepalanya. Sementara flash freeze coba diberikan menuju ke arah pertahanan dari tim Eiko Esports, mendapatkan ujian. Ayo coba di spam terlebih dahulu emot bendera merah putih di kolom komentar supaya memberikan energi positif dan energi yang begitu membara untuk tim Eiko Esports dan juga kita semua, agar tim Eiko Esports masih bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan yang sedang mereka hadapi di Purgatory ini. Kembali bakal mendapatkan satu buah cobaan dengan satu buah tembakan ke arah seorang selamatkan kembali, dan begitu pun dari tim Ignis Esports tidak melakukan pergerakan begitu agresif, tapi Koja mendapatkan tembakan dari area yang lain. All Star Esports berhasil menumpahkan ombak juga. Tim Vego pada hingga berhasil ditumpahkan di belakang ke arah lobby. Ini dia rupanya ada tembakan dari tim All Star Esports yang berhasil menculik dua orang dari tim Eiko Esports. Ayo mundur dulu 2-3 Purgatory, kenok 2, yuk revive lagi, kita bakal berjuang lagi, coba di reset lagi tim Eiko Esports. Amilah kita bisa semuanya. Rushing ke arah Eiko Esports. Nah itu dia. Terlalu terburu juga nggak bakal jadi satu hal yang baik. Dot, hati-hati Dot. Dari arah sentral ini bakal ada tembakan, dari arah Brasili juga ada tembakan, kena sandwich lagi-lagi, bahkan di samping kiri kanan pun mereka bakal terkena tembakan. Masih tetap bertahan di sini hanya akan membuang resource untuk mereka cukup banyak sekali. Mending yuk, ini sebetulnya udah waktu yang cukup terlambat kalau misalkan mau masuk menuju ke area dari sentral itu sendiri ya, karena memang secara dari tim Eiko Esports mereka hanya tersisa sendirian saja. Sementara tadi ketika di take down oleh tim dari Ignis Esports, itu yang ngebuat perjalanan dari tim Eiko Esports sendiri terdelay. Mereka nggak bisa masuk begitu cepat menuju ke area dari sentral, sampai akhirnya keculik satu persatu, ter-take down, berhasil dieliminasi, dan pada akhirnya mereka terkunci saja di area tersebut. Ya, kita mengeluarkan kata-kata yang memprovokasi di kolom komentar. Iya, gue setuju banget ya. Ayo dukung. Oh my god. Tidak apa-apa. Kita masih tetap semangat. Kita masih akan tetap kawal tim Indonesia. Kita masih akan tetap kawal Eiko Esports. Gak apa-apa Dudes, jangan bersedih hati. Kita Survivors di Indonesia masih akan tetap mendukung kita. Survivors di Indonesia tetap memberikan dukungan terbaik. Yuk chat di kolom komentar full NT semuanya, dan juga kasih emot love dan juga bendera Indonesia, supaya nanti ketika Bang Krijo lagi nonton live streamingnya, dia bakal tetap lebih semangat lagi untuk memberikan strategi di game selanjutnya. Tapi kali ini ada All Star Esports juga harus tumbang di posisi ke-7. Sementara Attack All Around sedang berupaya untuk mendominasi di area masuk ke arah late game. Masih ada juga LGDS, harus masih kita ingat juga tentunya pergerakan di LGDS masih belum terlihat dari sentral. Sementara satu tim juga sedang terkunci di balik sebuah batu dekat dari tim Eiko Esports. Tadi tereliminasi House of Blood, tumbang juga di posisi ke-6 Ajuri. Oke, House of Blood juga harus pulang akhirnya, dan kali ini kesulitan benar-benar bakal terjadi di tangan anak-anak Attack All Around daripada Thailand, dan bahkan GLX juga harus tumbang dari sisi lain. Walaupun nampan eliminasi mereka udah kumpulkan, tetapi dari tim Vivo Gate dari Brazil mereka masih ada dengan 2 orang, dan bahkan Daklo melomparkan satu pelontar yang dia punya lagi. Dari depan sana Gluol masih ada 7, mencoba untuk memberikan treatment ke arah temannya agar sedikit mengurangi penggunaan daripada medkit tersebut, karena musuh di depan sana tentunya masih sangat kuat. Zona juga berada di area mereka, tetapi ini menjadi 1-4 yang riskan Bigan, karena dia bisa terkena ledakan dari granat, dan juga bahkan dari attack alornya harus struggle masuk lagi ke zona. Ya, nah kan LGDS dapat 11 kill nih, baru juga mau masuk ke late game. Sisa 5 tim aja. Ignis Esports ini masih ada kah atau enggak? Sementara area pertahanan dari tim Attack All Around yang begitu bebas, begitu terbuka di area Sungai Ciliwung,
bergerak. Satu orang dari tim LGDS menuju sebelah kanan, sementara kalau orang sudah tereliminasi, satu orang memberikan distraksi dari tim lawannya berhasilkah melawan ke arah satu orang dari tim LGDS. Yuan dan juga Bruce yang bukan Bruce Lee berhasil tumbangkan, coba dibalaskan oleh seorang NG, masih bisa dipasang kembali, bahkan dualnya hancurkan sekali yang dia gunakan. Yuan tidak bisa diselamatkan, tapi NG kali ini juga tertembak. Tidak ada glue wall yang dimiliki, rupanya malah petaka untuk V Gaming. Mereka masih bisa bertahan hingga detik ini. Dari atas pun masih ada tembakan yang begitu mematikan dari Ignis Esports. Justru dari tim LGDS pun kesulitan ketika mereka unggul secara jumlah player, malah terculik satu persatu membernya. Tapi ini masih bakal cukup seimbang karena satu member dari tim LGDS masih bisa agak sedikit bernapas lega, yang mana tersisa dari V Gaming masih ada 2 orang, Ignis Esports-nya masih tersisa 2 orang, jadi masih ada potensi dari kedua tim ini bakal bertempur di early game. Sementara dari LGD sudah tergigit zona di posisi ketiga tumbang, dan V Gaming will take the buya karena Carlos sudah tergigit zona. Dan congratulations, tepuk tangan kebahagiaan dari V Gaming. Wah, ini kalau kita lihat struggle